Bagi pecinta Liga Inggris, pertemuan antara Manchester United lawan Liverpool dikenal dengan tajuk Northwest Derby. Jika bicara sejarah pertemuan kedua tim ini, tak lepas dari fakta perkembangan kedua kota, yaitu Manchester dan Liverpool di era revolusi industri yang sama-sama memiliki peranan penting. Di awal abad ke-18, Manchester dianggap sebagai kota terpenting di Inggris. Maka berbondong-bondong masyarakat tinggal di Manchester. Pada abad tersebut, rel-rel kereta api dibangun di kota itu. Kondisi ini membuat kota Manchester tumbuh sangat pesat. Sementara Liverpool mulai merangkak menjadi kota penting pada awal abad ke-19. Liverpool yang merupakan kota pelabuhan menjadi salah satu pelabuhan utama. Hal ini juga tak lepas dari tumbuhnya pabrik-pabrik kapas di utara Inggris, utamanya di kota Manchester. Singkat cerita, bibit perseteruan terjadi di kala rakyat Manchester tidak terima dengan biaya kargo yang semakin mahal untuk distribusi produk-produk industri mereka. Yang dilakukan Liverpool kala itu sebagai kota jalur pelabuhan, di mana di saat yang bersamaan, lusunya perekonomian diakibatkan resesi ekonomi global. Merasa emosi dan kecewa, Manchester akhirnya membuat pelabuhan sendiri untuk mengekspor hasil industri mereka ke seluruh dunia, dan membuat pendapatan penduduk Liverpool pun menurun. Hubungan rival kedua kota ini semakin memanas dengan dibangunnya kanal pelabuhan serta pembangunan rel kereta api yang menghubungkan kedua kota pada saat itu. Pembuatan kanal pelabuhan serta rel tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Liverpool serta politisi lokal. Mendapat penolakan tersebut membuat kebencian dari rakyat Manchester semakin memuncak. Ketegangan pun tercipta dari kaum buruh pabrik Manchester dan buruh pelabuhan Liverpool kian menciptakan jurang pemisah. Pada titik ini, isu politik lambat laun berimbas memanas ke ranah sepak bola. Sebagai salah satu hiburan masyarakat Inggris, pertandingan sepak bola dijadikan buruh kedua kota untuk meluapkan emosi kekesalan. Rivalitas politik pun didengung dan disisipkan saat laga pertama klub kedua kota Liverpool versus Newton Heath, leluhur cikal bakal lahirnya Manchester pada tahun 1894. Publik Liverpool bersorak gembira pada laga itu. Pasalnya, Liverpool berhasil membantai Newton Heath dengan skor 2-0. Setahun kemudian, pertemuan kedua tim kembali dimenangi Liverpool dengan skor 7-1, sekaligus mengantar Newton Heath degradasi ke Divisi 2. Setelah dunia diguncang Perang Dunia I dan II, sepak bola kembali mendapat panggung sebagai penyembuh luka lara dan hiburan, utamanya bagi masyarakat Inggris. Pada tahun 1945, mantan pelatih tersukses United, Sir Matt Busby, kabarnya sempat mendapat tawaran dari mantan klubnya Liverpool untuk melatih di Anfield. Sayangnya, Matt Busby menolak mentah-mentah untuk kembali mengabdi di Liverpool. Hal itu lantaran karena ia tak mendapat kebebasan untuk mengatur tim yang dia mau. Ex-pemain Liverpool dan Manchester City itu hukum melatih di Old Trafford dan torehkan tinta emas. Busby mengukir sejarah indah dengan mempersembahkan 5 trofi Liga, 2 Piala FA, 5 FA Charity Shield, dan 1 European Cup. Busby juga berhasil menemukan dan membentuk trisula sakti pemain hebat bagi United, yaitu Dennis Law, Bobby Charlton, dan George Best yang di era modern dijuluki United Trinity. Selang beberapa tahun kemudian, di Liverpool muncul sosok hero yang dianggap menjadi pesaing Busby. Ia adalah Bill Shankly. Faktanya, kehadiran Shankly di Anfield membuat petinggi The Reds akhirnya dapat tertidur tenang dan bermimpi indah. Pasalnya, Shankly di awal kepelatihan yang mampu mempersembahkan 3 Liga Inggris, 2 Piala FA, 4 Piala Charity Shield, dan 1 UEFA Cup. Dalam kurun waktu itu, rival kedua tim bisa dibilang mencapai titik puncak. Era Matt Busby di United dan era Shankly di Liverpool jadi persaingan terbaik di Liga Inggris hingga tahun 1973. Meski sempat dirundung awan gelap keraton dari Munchen pada tahun 1958, United masih mampu bersaing setelah merangkak tertatih-tatih dari jurang bawah kehancuran. Namun apa setelah tahun 1973, United kembali tersungkur dan terdegradasi ke kasta kedua. Sebaliknya, The Kop justru tengah menari-nari di puncak performa dan merasakan masa indah di era tersebut. Dimotori oleh Kenny Dalglish, baik sebagai pemain maupun pelatih, The Kop berhasil meraup 9 trofi Liga, 3 Piala FA, 5 Piala Liga, 7 FA Charity Shield, 3 European Cup, dan 1 UEFA Super Cup.
Singkat cerita, lanjut ke era Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih terbaik United berikutnya, Sir Alex Ferguson, sempat mengatakan bahwa persaingan kedua klub ini tidak akan pernah luntur dimakan zaman. Liverpool selalu menjadi rival dan tidak akan pernah berubah. Ini bukan karena posisi di liga, tapi juga secara geografis, sejak Daniel Adamson membangun kanal untuk kapal berlabuh yang menjauh dari Liverpool ke Manchester. Kehadiran Sir Alex memang membuat masa keemasan bagi publik Old Trafford, dan sebaliknya, Liverpool di masa itu hanya fokus sibuk gonta-ganti pelatih guna bisa mengejar bayang-bayang keberhasilan Sir Alex di Manchester United. Bahkan, publik Anfield semakin menunduk lesu di era tahun 90-an. Kemunculan Akademi Class of 92 membuat United sebagai tim modern yang mampu menorehkan banyak prestasi baik di level lokal maupun kompetisi Eropa. Sir Alex menutup masa baktinya bahkan dengan pundi-pundi trofi yang begitu menyakitkan publik Anfield. Di bawah komando Sir Alex, Manchester United berhasil menyalip torehan gelar Liga Inggris yang dikumpulkan oleh Liverpool, sekaligus menjadi klub dengan raihan gelar Liga terbanyak. Momentum mundurnya Sir Alex dianggap sebagai awan hitam kedua publik United setelah era tahun 1973. Justru di Anfield, mereka tengah berharap dengan datangnya rockstar dari Jerman Jurgen Klopp. Pasukan Anfield sangat berharap di era Klopp bisa memberikan yang terbaik di tengah keterpurukan United. Hal itu setidaknya bisa dibuktikan di 2 musim terakhir, saat Liverpool berpesta meraih gelar juara Liga Champions dan juara Premier League secara beruntun, sedangkan United bersama manajer Ole masih terlena fokus mengenang sejarah peninggalan Sir Alex Ferguson dan mengais meramu strategi terbaru kekuatan tim, guna masuk zona 4 besar atau setidaknya bertahan di klasemen IPL Liga Utama Inggris. Oke, sekian ulasan singkat rivalitas Liverpool versus Manchester United. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh ya, dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ya boy. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari The Fishballer. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!